jegek ngelolet mak. Ya harus dong, nak ke pura tuh harus jegek tawang kamu sing tak enak ide petara nak demen empuk nak jegek. Sabar aja lu apa sih kalau bar ide petara sing melaib di pura. Berawang kena mak pang. Sedek aja rena di pura. Jangan buka rahasia. Yang kan nak menyelam sambil minum air tuh. Yang menyelam sambil minum air, bebaan mak. Pada nak serene dor ke mentah-mentah gitu nak artiang nak masak bebaan orang. Wewe susut mentu. Cen Banten mak nih. Tenang gen, benyep nak di jalan gen beli Banten sambil maturan. Yen konyang modern aja Hindu cara mak kene. Mani nyen kalian ning Banten mak. Ada tuh hitung bang ibu kan ngurus nge Banten masa mau orang Gus ben ngen Banten misi bakal ke pura jegek-jegek kene masa ben ngen Banten. Kan uyut tang bajang tuno nenen jak dua. Niki bu, mau Reni payah segala macam Banten sih abo. Bu, makin kan zaman ampun modern bu. Jangan mas Banten jadi margi kenapa yo? Ruwet-ruwet sen ibu niki berpikir ten pedalem bu kuku tiang niki jegek niki ben orin bu ngarian Banten doh. Jak, mas kan di margi lepas. Yen gitu alasan Reni sing lemit ada aneh tuh. Mau usaha nak malu. Ide betara nak nagih sing Banten nih gede-gede. Walaupun Reni sembahyang dengan tangan kosong, tak apa Reni. Tapi apakah sudah sebanding apa yang Reni persembahkan dengan anugerah yang Reni dapatkan? Dalam Bhagavad Gita Sloka 12 disebutkan, para dewa memelihara manusia dengan memberikan kebahagiaan. Bila manusia tidak membalas pemberian itu dengan yadnya, maka ia pada hakikatnya sama dengan pencuri. Perlu diketahui, Banten itu selain bentuk wujud bakti dan puji syukur kita, di dalam yadnya Prakerti disebutkan bahwa Banten itu sebagai wujud ide Sang Hyang Widi, juga sebagai wujud diri kita, serta wujud alam semesta ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita membuat Banten, hendaknya materi yang digunakan berasal dari bahan yang benar, berasal dari hasil yang benar, atau uang yang digunakan untuk membeli Banten bukan dari hasil kejahatan. Kemudian, di saat kita membuat Banten, pikiran kita bayangkan keindahan wujud dari ide Sang Hyang Widi dalam bentuk reringgitan maupun penataan yang indah. Nah, dari keindahan tersebutlah akan muncul kebahagiaan. Inilah yang disebut dengan Satyam Siwam Sundaram. Kebenaran, kesucian, dan keindahan. Jika kita membeli Banten, kita tidak akan mendapatkan sensasi rasa Satyam Siwam Sundaram tersebut, karena kita tidak melalui prosesnya. Nah, yang kenten bu, seandainya niki, tianglah tunangan, tapi sing bisa metanding Banten, sapun api nih ke bu? Gus, kalau ada niat dan usaha, pasti bisa. Sama seperti bayi, karena keinginannya untuk bisa berjalan, walaupun dia jatuh berkali-kali, tetap dia berusaha. Nah, mestinya semakin kita tumbuh besar, usaha kita untuk mencapai sesuatu akan semakin besar juga. Paling tidak, kita bisa belajar membuat canang atau kuangen. Itu sarana yang paling sederhana yang sering digunakan dalam memuja ide Sang Hyang Widi. Nah, hendaknya usaha untuk mencapai kesenangan duniawi diimbangi dengan usaha untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi. Bukan hanya raga saja yang senang, tetapi jiwa kita kosong. Ini akan membuat kita sering salah jalan atau tersesat dalam kehidupan duniawi yang negatif. Bu, yen ta sengarianen Banten begah cara ngentegelinge, pedudosan agung. Dan pun tiang bisa ngarian Banten kentan bu. Mani tiang anten ke Pisago dia kan mas ke Banten. Jak ruwet-ruwet senoren bu ngai Banten kene Banten keto ngekoh tiang. Sebenarnya istilah membeli Banten itu keliru. Sebaiknya menggunakan kata minta tolong dibuatkan Banten. Kalau zaman dulu masyarakat Nunas Tulung dibuatkan Banten itu ke geria atau ke tempat orang yang bisa membuat Banten. Mereka kemudian akan memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Banten. Dan sebagai bentuk terima kasih, mereka akan mempunyai dalam bentuk uang maupun barang sesuai kemampuan. Tetapi zaman sekarang, mereka tidak lagi memberikan bahan upakara.
Semuanya sudah diuangkan, sehingga muncullah istilah membeli Banten. Lalu apakah ini salah? Sebenarnya tidak salah, cuman keliru dalam memaknai proses beriatnya. Nah, mungkin solusinya bagaimana? Yang pertama, ketika kita meminta tolong orang lain membuatkan Banten, paling tidak ada hasil karya kita di dalam prosesnya. Misalkan kalau orang itu datang ke rumah kita membantu membuatkan Banten, kita bisa melayani kebutuhan makan, minum, ya, atau kan keperluan lainnya, membelikan bahan dan lain sebagainya yang mereka perlukan ketika membuat Banten tersebut. Nah, yang kedua, paling tidak betek canang dan kuangen bisa kita buat sendiri. Atau ngalap bunga di nata, itu juga kita sudah ada usaha. Kemudian mungkin ada sarana-sarana tertentu yang bisa kita buat sendiri. Pada intinya, tidak 100% upekara atau Banten tersebut dibuat oleh orang lain. Ada hasil karya kita, upekara kita yang masuk di dalam Banten tersebut. Selanjutnya, jangan lupa memberikan sesari atau menempatkan sesari pada setiap Banten yang kita persembahkan. Agar jika ada kekurangan pada Banten tersebut, sesari itulah sebagai penggantinya. Oke, enten Bu. Man mangkin tan mentan tiang Banten mangkin pocol tiang payas tiga kene bong buat tiang kepuro neh. Sing ada Banten, bang Bu Mas Banten dah. Sing kitu Reni. Ibu subuh ngaenang Reni jakne Gus Banten. Puan sing dadi kitu. Tagat saja neh. Mau jemak Banten. Nge Bu. Payu ya tiang matur mangkin tan wong payasen tiang Bu. Meh, buang mau beli Banten, payut mau beli yang tiang biguling nah. Pah, nak ceret nenen konen berjalan menake upah. Nah, tenangin.